Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Gimana nih kabar kalian semua, para bunda-bunda? Semoga pada baik, sehat, dan lancar selalu ya rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini aku tuh mau evaluasi untuk pengeluaran di bulan November week ketiga ya teman-teman. Dan ini aku udah buka dompetnya aja, tapi sebelum itu buka dulu untuk bagian plannernya ya. Alhamdulillah di minggu ketiga ini nggak over budget, cuman kayak ngepas aja ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan nggak over budget ya. Dan lanjut, ini untuk di bagian groceries masih ada sisanya 7.000. Tapi aku nggak mau ambil ya teman-teman. Nanti aku mau tambahin aja saldonya untuk di minggu selanjutnya. Terus lanjut lagi itu di belanja mingguan. Alhamdulillah ini tuh masih ada sisa ya teman-teman. Walaupun cuman cimit-cimit kayak gini, tapi aku tuh seneng ya kalau ada sisa itu ngerasa happy nggak sih teman-teman. Nah kali ini tuh ada sisanya sebanyak 12.000. Nanti mau aku simpan aja di saving pouch ya. Lanjut, kalau bensin ini aku belum ada beli karena memang belum habis ya teman-teman. Masih utuh uangnya 10.000, tapi kemungkinan di minggu ini aku mau isi ya. Karena aku tuh sering keluar gitu sama anak aku kayak ke perpustakaan. Dan untuk budget lainnya itu udah habis ya teman-teman. Budget tak terduga, kebutuhan anak, jajan anak, kebutuhan istri itu udah pada habis semua. Dan sisanya yang aku ambil itu cuman di bagian belanja mingguan aja ya. Jadi total sisanya semuanya itu ada 29.000. Berhasil tidaknya budgeting itu bukan dari sisanya, tapi gimana cara kita konsisten mengeluarkan uang sesuai sama posnya ya teman-teman. Dan ini aku seneng banget sih kalau ada sisa walaupun sedikit kayak gini, karena bisa aku simpan ya teman-teman. Coba kalau dulu ada segini tuh ya aku jajanin tipis-tipis ya, entah itu beli somai, terus tuh beli martabak atau apalah gitu ya. Jadi kalau uang nganggur tuh kayak ngerasa, ada sisa nih, pakai jajan aja lah gitu. Nah kalau sekarang ini aku agak kurang ya jajannya, paling kalau dibeliin sama pak suami aja pas pulang kerja baru aku jajan ya teman-teman. Terus ini sisanya aku mau masukin ke saving pouch. Yang pertama ini 2.000-annya cuma dapat satu lembar, tapi nggak apa-apa ya, satu lembar juga berarti kalau kita kumpulin kayak gini. Untuk satu trackernya ini ada 50 lembar, jadi kalau goals tuh ada 100.000 ya teman-teman. Nah harapan aku itu sekitar Ramadan ya, pokoknya sebelum Idul Fitri itu tuh udah goals ya untuk saving pouch ini, karena aku tuh udah ada tujuannya mau beli sesuatu ya teman-teman. Jadi kalau sisaan kayak gini aku tuh pinginnya buat beli perintilan rumah gitu, yang receh-receh aja, yang emang aku tuh nggak nyiapin budgetnya. Jadi nabungnya itu kan santai ya, nanti kelihatan gitu hasilnya. Untuk 5.000-annya ada 2 lembar, dan ini alhamdulillah ya tinggal 4 baris ke bawah lagi, yang artinya tinggal 100.000 lagi ya teman-teman. Jadi total yang udah terkumpul alhamdulillah udah 150.000. Ini aku santai banget, kalau nggak ada ya aku nggak ngisi ya teman-teman. Dan aku tuh ngumpulinnya dari bulan apa ya, Juli kalau nggak salah mah ya. Karena emang nabungnya nyantai, jadi ya lama, harap maklum ya teman-teman. Menabung itu nggak harus selalu di awal gajian atau awal minggu. Kalau emang kita belum bisa, ya bisa dari uang sisa kayak gini ya teman-teman. Hanya aja membutuhkan kesabaran yang lebih lagi. Nah untuk yang challenge 1.000 aku ini nggak ada, jadi nggak aku isi ya teman-teman. Pokoknya kalau nggak ada itu aku nggak ngisi, udah simple aja. Terus lanjut lagi, aku tuh mau bikin budget plan untuk di bulan November week keempat. Ini terhitung dari tanggal 19 sampai tanggal 24 ya teman-teman. Aku tuh kayak lebih nyaman aja kalau seminggunya itu 6 hari, kayak lebih cepat budgeting dan juga nggak over budget gitu ya teman-teman. Nah kalau aku bikinnya 7 sampai 8 hari itu keseringan tuh kalau nggak over budget ya udah nggak ada sisa aja gitu. Aku juga nggak tahu kenapa ya teman-teman. Ya mungkin cocok-cocokan juga. Nah buat teman-teman yang baru mulai budgeting terus masih acak-acakan, nggak ada sisa, over budget, masih sering comot sana sini, nggak apa-apa banget ya teman-teman. Itu tuh adalah sebuah proses yang mana nantinya bisa jadi pelajaran juga buat kita ke depannya. Kalau aku jujur aja nggak langsung serapi ini atau eh, ini ya apa tertata kayak gini ya teman-teman. Jadi aku tuh budgeting udah dari 2020 akhir, itu pas awal-awal nikah ya.
Jadi udah sekitar 4 tahunan, itu aku nggak langsung bisa ya, aku nyoba dulu yang metode harian, karena dulu kan cuman berdua pikir aku, sedangkan sekarang udah bertiga kan. Itu nggak langsung berhasil, kadang tuh masih, kok kurang, kok terus tuh nggak ada sisa, terus itu, kok ada aja pengeluaran yang tak terduga ini sebelum aku kenal sinking fund ya teman-teman. Jadi fokus tabungannya itu cuman satu, waktu itu cuman tabungan utama aja karena mikirnya kan belum punya rumah, jadi tabungan utama mau buat bikin rumah kayak gitu aja ya. Terus perlahan aku coba lagi budgeting bulanan, terus aku ganti lagi ke mingguan dan sampai sekarang ya. Kalau untuk budgeting mingguan kurang lebih aku udah setahun ya, karena lebih cocok dan juga berapa bulan ke belakang kan penghasilan itu udah nggak bulanan ya, adanya juga harian. Kalau harian aku kumpulin seminggu baru aku budgeting ya teman-teman. Oke lanjut ke video untuk di kewajiban ini ada kuota 20.000, beras 20.000, gas juga 5.000, listrik BPJS 70.000 dan iurannya 5.000 ya teman-teman. Jadi totalnya ada 120.000. Lanjut di living, ini ada groceries 30.000, belanja mingguannya 135.000, bensin aku tambahin 5.000. Terus itu, dana tak terduga 20, terus itu juga ada kebutuhan anak 20.000, kebutuhan istri 20.000, terus tuh yang ketinggalan itu ada jajan anak ya teman-teman 30.000. Nah jadi totalnya ada 260.000. Jadi untuk kewajiban dan juga kebutuhan itu ada 380.000. Aku kira-kira ini 400.000, jadi yang 20.000 aku mau masukin ke dana darurat ya teman-teman. Misalkan nanti ada lebihan baru aku tambahin ke bagian saving ya. Jadi aku tuh mendahulukan untuk kewajiban dan juga kebutuhan biar aku tuh lebih tenang ya teman-teman. Untuk saving itu ya fleksibel aja, kalau misalkan ada diisi, kalau nggak ada ya sudah gitu ya, dari sisa juga pun nggak apa-apa. Dan ini aku mau tandain dulu untuk di budget plan-nya, terus aku kasih stiker juga biar cakep ya teman-teman. Ini untuk bagian income-nya nanti aku isi waktu cash stuffing aja ya teman-teman, karena aku juga nggak tahu nanti ada lebihan atau enggak. Kalau pendapatannya itu harian tidak tetap, emang harus pinter-pinter nyisihin ya teman-teman. Karena kita tuh nggak ada gaji bulanan, kalau nggak gitu nanti kita bisa kebingungan sendiri kalau sewaktu-waktu butuh dana lebih ya teman-teman. Dan ini aku udah selesai untuk ngehiasnya, simpel aja teman-teman, budgeting aku tuh kayak gini aja. Dan dihias itu supaya lebih menarik aja ya, karena aku tuh sering buka buku ini. Dan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah simak videonya sampai selesai. Semoga kalian lancar selalu rezekinya. Assalamualaikum, bye.